Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Hura. Edisi siar langsung bertempat di Kampus 3 Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah gambaran awal manusia. Karena mengenal dirimu itu nanti akan berujung dengan mengenal Tuhan. Jika nggak kenal siapa dirimu, kau nggak akan bakal mengenal Tuhan. Kehidupan ini nggak main-main ya. Kehidupan ini full efek samping. Karena gerak-gerikmu pun membawa karma. Jadi kalau kau nggak ngerti, kau nggak hati-hati, kau nggak terarah, maka kesesatan yang nyatalah untukmu. Nah, siapakah dirimu? Ini yang akan kita angkat kali ini. Sering kami sampaikan, dirimu awalnya adalah roh. Yang roh itu adalah bagian dari yang maha roh. Dirimu berarti bagian dari Allah sendiri. Karena roh bagian dari yang maha roh. Roh mempunyai sifat qadim dan maha roh mempunyai sifat maha qadim. Roh adalah gambaran kiasnya loh ya, itu adalah sebagai alam cahaya. Sedangkan tempatnya roh adalah dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Artinya cahaya itu adalah mewakili derajat atau makom yang tertinggi. Makanya kecepatan paling tinggi di dunia adalah kecepatan cahaya. Teknologi paling tinggi di dunia pun teknologi cahaya. Ada misalkan ya, mikroskopik analog sama mikroskopik optik itu beda, optik cahaya beda. Nah makanya gambaran cahaya itu mewakili dimensi yang tertinggi. Makanya di dalam Quran diterangkan juga kiasnya nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Gambaran akan alam cahaya. Nah, alam cahaya itu dikiaskan sebagai alam yang sangat tinggi. Dan ujung cahaya itu berarti alam yang maha tinggi. Allah menyebut dirinya di Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhir tertinggi. Berarti Allah adalah raja di alam cahaya yang paling tinggi, yang tidak mungkin bisa kau bayangkan atau gambarkan. Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi kenyataannya itu cerita, itu teori. Rohmu, kau kan roh awalnya. Kenyataannya kau terlahir sebagai badan kasar. Apa itu? Jasmani. Roh yang awalnya tidak berjenis kelamin, tidak pria, tidak wanita, juga tidak waria, tidak tidur, tidak pingsan, tidak pula mati, tidak pula terikat dengan ruang dan waktu karena membawa sifat qadim, tidak terdefinisi, tidak terukur, dan tidak tergambarkan karena membawa sifat qadim yang datang dari Allah Ta'ala. Tak terbatas, tak terdefinisi, dan tak tergambarkan. Itu roh. Makanya Allah sampaikan tidak ada yang mengerti tentang roh kecuali aku. Manusia mengerti hanya sedikit saja. Tetapi kenyataannya kau sekarang wujudmu jasmani, berbadan kasar,
ada wujudnya. Loh, tadi nggak ada wujudnya, kok tahu ada wujudnya? Pelan-pelan ya. Awalnya sifat qadim itu nggak ada wujudnya, nggak ada definisi, nggak ada deskripsinya, gambarnya. Tahu-tahu kau menjadi tergambarkan, terbatas dan terdefinisikan, yaitu menjadi manusia jasmani. What happened? Guys, aya naon? Bahasa orang Itali. Ini orang Bandung. Itu orang Bali, beli. Nah, itu orang Jakarta, orang Sunter, itu orang Garut. Nah, datang dari mana-mana di sini. Sunda Empire katanya. Kita lihat lagi. Nyatanya kau berbadan kasar dan kau tidak lagi di alam roh. Kau menjadi badan kasar. Alat pembaca kesadaranmu namanya akal. Alat pembaca virtualmu namanya panca indera. Sekali lagi lihat ya, softwaremu akal, hardwarenya panca indera. Sistemmu adalah jasmani. Loh, awalnya tadi yang unlimited dimension menjadi terbatas. Loh, akalmu nggak bisa bertahan sampai 2 hari 2 malam melek, nggak bisa. Apalagi seminggu, apalagi setahun, apalagi 10.000 tahun. Akalmu hanya berakhir pada ujung nyawamu, kematianmu, maka akalmu akan lumpuh, akan mati. Sedangkan kesadaranmu mestinya akan berlanjut naik ke alam maha sadar atau alam maha cahaya atau alam malika wujud. Ketika Adam diciptakan, kiasnya Adam diberikan bekal pengetahuan akan benda-benda. Betul? Betul kan? Ya. Nah, yang diberi pengetahuan benda-benda itu roh atau akal? Akal. Adam, ini topi ya. Ya Allah, apa namanya Adam? Topi. Topi. Ini bel ya Adam. Coba Adam sebut dong. Bel. Nah gitu. Itu kias. Ini Mr. TM ya Adam. Yang brilian bagian cantik tidak sombong. Nah itu. Adam mesti ngerti. Adam, manusia goblok. Adam goblok mana Adam goblok? Nah itu Adam, tapi bukan Adam Nabi, Adam goblok itu. Ya. Kau tuh mau dijadikan di dunia, kau diberi akal. Yang akal itulah yang nanti akan menyerap pengetahuan. Loh. Dari dimensi alam cahaya, kau masuk alam inkubasi selama 9 bulan dan terlahir menjadi berbadan kasar. Pelan-pelan ini. Begitu lahir, rohmu masih full, akalmu masih zero, betul? Si bayi lahir terus. Tapi kata Nabi, kalau kau mau lihat ahli surga di dunia, lihatlah anak kecil yang baru lahir. Tahu apa dia? Tahu itu tok. Kamu tahu ini topi? Ngalah, wek. Nggak tahu apa-apa si bayi. Betul gak? Betul. Ketika kau terlahir ke dunia, kau belum punya pengetahuan apa-apa. Tapi rohmu masih full gelombangnya, kalbumu. Tetapi berjalannya waktu, akalmu mulai menyerap pengetahuan. Akalmu gelombang sadaran akalmu adalah software, panca inderamu adalah hardware. Dua-dua itu mengolah, menyerap virtual hologram yang terangkai dengan Nur Muhammad menjadi ayat-ayat yang kau lihat
kau cium, raba dengan dan rasakan di alam semesta ini. Ini baru kau tahu menjadi topi. Ini baru tahu namanya lonceng dan seterusnya. Nah, yang ngasih tahu ini topi siapa? Dirimu sendiri. Kenapa kau disebut topi, bukan disebut monyet? Itu karena manusianya. Betul? Kalau dari awal mindsetmu ini terprogram untuk membuat ini jadi topi. Kalau orang lain misalkan ini disebut baju, bisa beda, betul nggak? Itulah sudut pandang. Mulailah akalmu terkena hukum undang-undang dunia. Panca indramu akan merespek daripada apa yang kau lihat, cium, raba dengan dan rasakan, diolah dengan akal dan mulai dikendalikan oleh nafsu. Tetapi kita lihat awalnya tadi kau siapa? Roh, betul nggak? Tahu-tahu diturunkan ke dunia menjadi jasmani, berbadan kasar, berwujud. Aku di alam sana nggak pesek begini bang, tapi karena orangnya jujur amanah, ini nggak seperti Pinocchio, betul nggak? Orangnya jujur bro. Ya, kalau itu pembohong itu, yang wah itu pembohong itu, yang hidungnya mancung itu pembohong itu. Lah begini ceritanya. Karena nggak ada alat peraganya, kita umpamakan ini adalah balon. Nah, ini balon, blok. Ayo sebut ini balon. Ayo, ini balon. Kata siapa? Kata cocok yang besar TM, ya. Seenak-enakku, betul nggak? Karena yang menamai segala yang di dunia itu adalah kesepakatan manusia. Kalau kita sepakati ini balon, bukan topi. Ya, kesepakatan kita ya. Nah, seumpama tadi roh tadi kan ada dari alam cahaya, betul nggak? Betul? Alam cahaya adalah alam kias derajat yang paling tinggi, betul nggak? Dan cahaya itu sumbernya dari sumber maha cahaya, betul nggak? Artinya sebetulnya kau adalah cahaya yang terjebak di dunia, betul nggak? Betul nggak ini? Betul. Kau adalah roh yang terjebak di dunia, yang dibatasi terpenjara dengan badan kasar dan jasmani, betul nggak? Betul. Akal itu imbang di tengah, timbangan. Sebetulnya roh itu adalah alam cahaya, tetapi di bawah akal ada nafsu. Ini dia. Nah, karena manusia ini nggak pernah berhubungan dengan guru cahaya, guru rohani, ilmu rohani, praktek rohani, akalmu ketarik gelombang nafsu. Ibarat balon yang mestinya mengudara ke langit, misalkan balon ini isinya karbit atau helium atau argon yang lebih ringan daripada O2, maka logikanya balon itu naik ke atas, betul nggak? Betul ya? Iya. Tempatnya ini mestinya di atas, yang yang kondisi ruangan kamarnya itu sama dengan kondisi yang di dalam balon ini, atau di alam argon atau di alam helium, bukan di alam oksigen, betul nggak? Jika ini dilepas, logika dia akan terhenti di mana? Di kondisi kamar yang sama dengan yang sekitar, betul nggak? Betul. Nah, tempatnya roh, tempatnya cahayamu sebetulnya di alam cahaya, betul nggak? Betul. Tapi karena kau makin lama makin terbebani dengan gravitasi dunia, mana gambarnya kamu? Alat apa kira-kira? Coba itu roti, coba roti. Coba roti satu kaleng. Ah, itu. Nah, maaf ya. Nafsu yang berat. Ibarat begini. Nah, balonmu ini makin terbebani dengan
Nafsu. Dia gak makin naik, tapi makin turun. Betul gak? Betul. Makin berat. Akhirnya kandas betul. Betul nggak bro gambaran ini? Karena manusia pasti akan condong mencari yang enak, senang, selamat, dijamin, nyaman, tenang, bahagia, sentosa, sukses. Betul apa enggak? Betul. Itu adalah gambaran akal ke kanan. Karena kanan itu yang enak tadi, interpretasi yang disetir dengan nafsunya. Padahal hukum Tuhan nggak cuma ke kanan toh. Ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif, ada benar, ada salah. Tapi kau hanya mau pakai yang akalmu ke kanan. Itulah nafsumu sendiri. Nafsu pasti membawamu ke yang enak-enak. Yang kata Nabi, melawan dirimu itu adalah jihad yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu sendiri. Makanya dalam hal ini roh ini ibarat ini ya, ada ini lagi, ini bicara gini ya, Pembatas. nah, awalnya roh kan di alam roh ya, mestinya di sini ya, ini batas ambang portal dunia ya. Awalnya kan di sini ya ceritanya. Lihat gambar ya. Kemudian diturunkan ke dunia toh, betul nggak? Ke dunia, betul nggak? Betul. Nah, menjadi di sini roh itu. Roh menjadi tertutupi badan jasmani. Nah, kalau kau nggak dibaiat, nggak ada ceritanya rohmu bisa terbebas dari jasmani dunia. Blok, goblok. Tepuk tangan. Kau hanya mulek, bulet, ruwet, jelimet di sini. Kehidupanmu duk, mulai dari nol lagi, duk, nggak pernah bisa lewat sini, nggak bisa. Karena untuk melewati batas ambang dunia, kau mesti ditanamkan nur kalimatullah, nurun ala nur. Itu yang disebutkan di Asy-Syura 52. Nur kitab dan nur iman. Dan kau dibangkitkan di alam rohmu. Ini dunia. Dan kau dibangkitkan di alam di atas duniamu. Kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Kau dimatikan di sini, maka kau akan dilahirkan di gelombang berbeda. Betul? Akhirnya barulah lengkap. Kau berjasmani dan kau berrohani. Tadinya rohanimu tenggelam, rohanimu dikuasai oleh dimensi yang di bawahnya itu. Yang kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan noda hitam di kalbu, betul? Dan begitu banyaknya kesalahanmu, akhirnya kalbumu tertutup, tidak kenal Tuhanmu sama sekali. Yang kalau nggak dibersihkan, kau pasti akan tenggelam di alam rendah. Betapa sakitnya itu roh yang terjebak dalam rendah, yang merasakan itu adalah jiwamu. Nah, kata Nabi, kau di sini nggak mungkin bisa baca Quran, nggak mungkin, karena Quran bukan yang mushaf itu. Di sini mushaf, bisa kau baca yang mushaf itu. Tapi yang aslinya Quran adalah ayat-ayat yang qadim. Yang membacanya mesti dengan roh-roh yang disucikan. Di sini baru akan mengerti. Di sini nggak bakal ngerti. Makanya engkau mesti disucikan dahulu, dibersihkan dahulu, barulah bisa mengerti, memahami, dan diberikan pengetahuan Tuhan langsung membaca ayat-ayatnya. Karena apa? Rohmu dan Allah ada hubungan. Kutipkan sebagian rohmu dan kau bersujudlah. Bukan antara maharu dengan akal. Betul? Akalmu pasti akan terbakar ketika berhampiran dengan yang mahruh. Karena akalmu relatif baharu dan rohmu membawa sifat qadim. Tentu yang qadim yang bisa berhadapan dengan yang maha qadim. Betul? Betul. Akalmu sama sekali tidak laku.
tidak akan sampai untuk bisa naik mengenal alam Rabbani, alam ars, alam kerajaan Allah, alam Malik Yaumiddin. Maka, hei manusia bodoh-bodoh di dunia, yang kau masih terjebak, kau masih digandoli, kau masih dibebani gravitasi nafsu dunia, yang cinta dunia makin ambles. Maka untuk membebaskan rohmu dari penjara jasmani duniamu, kau mesti dibersihkan. Atau kata Nabi, tazkiyatun nafs. Betul? Betul nggak? Betul. Yang kata Nabi lagi, segala sesuatu ada obat pembersihnya. Betul? Dan obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Berarti membersihkan kalbu adalah dengan zikir, tapi bukan zikir yang itu. Jangan yang itu. Zikir ini adalah zikir yang memakai gelombang ultra sadar sampai maha sadar, bukan di bawah sadar. Kalau ada zikir ini itu yang masih dikontrol dengan akalmu untuk bisa sakti, untuk bisa kaya, untuk bisa rezekimu lancar, untuk bisa urusanmu terkabul, untuk bisa sembuh, untuk bisa hebat orang, untuk bisa ini itu. Goblok kamu itu. Kamu malah dibebani dengan alam gelombang rendah, malah lebih jauh ke dalam lagi. Akal tadi ini adalah batasnya adalah kesadaranmu. Di bawah ini ada alam bawah sadar. Loh kok kamu kok mau? Wong ngelawan alam sadar sudah sulit kok. Makin kamu makin turun ke alam bawah sadar. Goblok. Bersekutu dengan jin randu, dengan kodam, dengan ilmu hikmah, dengan kisip-kisip, dengan karomah, dengan klenik, apapun itu jauh lebih menyesatkanmu ke bawah lagi. Ya apa enggak? Betul. Sekarang cek kenyataan di lapangan. Apakah banyak kiai, ulama, ustadz yang mengajarkan zikir ini untuk ini? Banyak enggak? Banyak. Hampir semuanya. Ulama goblok yang itu. Enggak tahu dia makrifat. Dikiranya makrifat diteru. Makrifat itu sampainya rohmu kepada yang maha roh, sumbernya cahaya. Karena roh kita awalnya adalah bagian dari roh Allah, betul nggak? Maka ini tentang pulangnya rohmu kepada yang maha roh, bukan malah main-main ke bawah, main ke alam jin randu, pocong, ngepet. Kamu nggak tahu ilmu dari mana? Goblok. Kau nularkan ke orang, ajarkan ke orang ilmu kesesatan, dibungkus dengan kopiah, cap taek. Logika enggak omongan begini? Logika. Oh, gatel. Nah, membersihkan ini tadi dengan zikir, tapi zikir yang bermetodologi, zikir yang ada unsur Allahnya. Zikir yang gak sembarang zikir. Zikir itu adalah menyebut namanya tapi menggandeng zatnya. Zikir itu tidak dikerjakan di dunia ini. Zikir itu adalah zikir rohani. Tapi karena kau masih di sini, kau diajari kiblat jasmanimu dahulu. Di alam semesta jagat raya jasmani ada satu gelombang portalnya itu untuk kau bisa naik ke sana, yaitu wasilah itu. Nah, pintu itu ada di baliknya guru pembawa wasilah. Siapa dia? Guru rohani. Itu yang menyelamatkan rohanimu yang awan terjebak di dunia. Diselamatkanlah, naik ke dimensi di atasnya dunia. Tapi hukum kesalahanmu tidak gratis yang dahulu. Maka kau akan menerima hisab dosa-dosa karmamu. Kau akan disucikan dahulu, dibersihkan dahulu. Nah, dibersihkan itu sakit ya? Sakit.
Kain yang dicuci direndam air campurin suhu panas ya. Panas. Kemudian diucek sakit nggak itu? Sakit. Diperes ulang lagi, bahkan banting itu betul nggak? Betul. Gak cukup dengan diucek, disikat, betul nggak? Betul. Taruh baiklin, nah iya oke. Habis itu terakhir diulang-ulang, dijemur dan disetrika. Keluar kono. Nah, sederhananya hidupmu di dunia itu adalah jebakan gravitasi. Yang gravitasi itu adalah gambaran dunia yang itu kau dikendalikan oleh nafsu sehingga melihat dunia itu seperti gambaran yang luar biasa, betul nggak? Nafsumu ketika melihat enak itu wow nggak? Wow. Nafsu melihat yang cantik wow nggak itu? Wow. Yang kaya, Wow. yang sukses, Wow. itu dia. Maka di sini jangan lagi membahas ini itu yang duniawi, tapi mestinya rohmu hanya mencari ridho. Bodoh amat dengan kanan kiri, bodoh amat dengan positif negatif, bodoh amat dengan hal haram. Aku hanya mencari Allah dan ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mandubi. Maka zikir ini bukan zikir sembarangan. Zikir yang ada nur yang ditanamkan dalam kalbunya. Lihat Asrul Madua. Ditanamkanlah nur itu saat kau baiat. Satu, kau dinaikkan ke alam di atasnya dunia. Dan logikanya, ada nggak orang yang bisa melewati kematiannya tapi dia masih hidup? Nggak ada. Kau dikapsul dengan nur kalimatullah, nur kitab dan nur iman. Kau masih sadar walaupun telah melewati ini. Maka kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian tidak ubahnya seperti bangun dari tidur. Dan ini menjadi kenyataan yang sama rasanya. Di sini nyata, di sini pun nyata, betul nggak? Betul. Tapi gelombang telah berbeda. Di alam mimpi nyata nggak saat mimpi? Nyata. Saat bangun tidur nyata nggak dia? Nyata. Saat setelah dimatikan di dalam hidupmu atau mengalami setelah melewati mutu ke belakangmu tuh nyata nggak ini? Nyata. Clear. Selanjutnya ibaratnya alam yang berlapis, akhirat itu berlapis. Kata Nabi ada 7 lapis langit di atas dunia, betul nggak? Betul. Nah, perjalanannya balon tadi untuk menuju yang sumbernya sana, ini kan tentang roh. Ini mau pulang kepada yang maha roh. Maka gravitasi pemberatmu akan dihilangkan satu persatu, betul nggak? Betul. Terus dihilangin, diputus. Maka dia akan naik, betul nggak? Naik, betul nggak? Naik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roh ini pulang kepada yang maha roh. Jiwa telah pulang kepada maha jiwa. Tapi saya tanya, apakah itu bisa berlaku bagi orang yang tidak dibayar? Tidak. Sampai dobol pun kau gak ngerti. Hah? Lo goblok? Tak dasmu ya. Kamu tuh yang gak ngerti ceramah kesana kemari, nyesat no banyak orang. Ya kayak gini nih digambarkan Nabi Muhammad tentang gambar akhir zaman. Banyak orang cerita agama tapi iman gak sampai kerongkongan, cuma dicocot. Ada gambar kan sekarang ya? Sekarang, maka kata Nabi, dunia tadi, ahli dunia ini surga baginya. Ahli dunia atau ahli orang kafir atau orang yang belum beriman, ini dalamnya surga. Oh, senang-senang dia, ini dia. Karena apa? Gak ada gambar di sini, gak ada. Tapi begitu matinya habis. Betul nggak? Karena makin dia seneng-seneng, makin terpenjara gravitasi, makin turun dia. Karena apa? Nafsunya yang mengendalikan.
Ini makin begini dia. Neraka sudah. Happy nggak kita? Happy. Seneng saya kalau ada banyak orang masuk neraka. Biar seru, kita masuk surga aja. Aku nggak mau lah kumpul sama orang-orang goblok kayak gitu. Betul nggak? Betul. Jijik ya. Ih, jijik banget deh. Aku nggak mau ya kumpul dengan kau. Ego mau yang surga. Tapi bukan cari-cari surga, pamrih. Surga itu hukum. Bukan tujuan, tapi hukum. Nah, dunia akan menjadi surga bagi orang kafir, betul? Betul. Ada juga dunia bagi orang berakal, betul? Betul. Tapi dunia akan menjadi penjara bagi orang beriman, betul? Betul. Kenapa disebut penjara? Karena mestinya orang beriman itu adalah orang yang ditanamkan nur Allah yang kedua. Jadi saat dibaiat, dulu kan ditanamkan nur Allah saat dibaiat di kandungan, betul kan? Ya. Untuk masuk ke SMA, ke SMP, kau baiat di alam kandungan. Nah, untuk pulangmu, mesti kau dibaiat di dunia. Ini yang menggugurkan banyak pendapat orang kejawen. Dikira sudah ada Nur Muhammad. Betul, tapi bukan itu yang bikin kau bisa pulang. Blok-blok. Nur Muhammad yang dibaiatkan itu adalah untuk kau ke dunia, tapi bukan untuk kau pulang ke akhiratmu. Paham gak kau? Sama-sama memang ada Nur Muhammad, tapi fungsinya beda, bro. Baiatmu tetap harus di dunia untuk bisa pulang pada makhluk. Karena posisimu di jasmani. Dulu kau dibaiat karena posisimu di alam rohani untuk bisa turun ke dunia, diproses di kandungan sebagainya itu. Dan dari jasmani itu pulang ke alam rohani, kau masih dibayar di alam jasmani. Kau itu alamak, ngeri-ngeri sedap ya, dakwah Mr. TM ya. Karena Mr. TM itu brilliant, baik hati dan tidak sombong. Tapi kata orang saya ini sombong banget, betul gak? Kata orang, bodo amat. Apa sombong sekali? Sekali. Katanya iblis, siapa lo, siapa gue? Bodoh amat. Siapa yang nyuruh kau melihat uraian dari Mr. TM? Pecah dasmu, betul gak? Kalau gak kuat, jangan tonton, mikir saja mikir. Matikanlah wajahku dari pandanganmu. Kenapa kau lihat YouTubeku? Kau fan yang penasaran denganku, dengan segala perasaanmu yang gaduh-gaduh, nano-nano, itu enggak? Kembali lagi. Jadi, zikir gak sebarang zikir. Kita jelasin sedikit. Saya sampai lupa judulnya apa tadi? Gambaran awal manusia. Gambaran awal manusia. Makanya ada gambaran untuk jalan pulang ya. Seperti itu gambarannya ya. Zikir ini zikir yang membersihkan ya. Bukan malah nyampah dengan pamrih kaya, pamrih jabatan, pamrih sakti, pamrih keramat, pamrih apa? Sukses, pamrih sembuh, pamrih apa? Taek kayak itu ya. Zikir itu yang mengurangi, membersihkan, menggelontor dosa-dosa, menghijabmu. Baru rohmu bisa naik. Gak sembarang zikir. Zikir itu mesti datang dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Karena manusia yang ada dikendalikan di alam jasmani, sampai dobol pun gak bisa pulang. Kecuali di alam jasmanimu ditanamkan faktor tak terhingga, maka rohani jasmanimu beradaptasi dengan yang tak terhingga menuju yang maha tak terhingga. Tanpa ada faktor mutlak tak terhingga, gak bakalan kau bisa pulang kepada Allah Ta'ala. Tanpa kau dibaiat, tanpa kau nggak bertemu guru rohani, tanpa kau tidak diajari ilmu rohani, tanpa kau tidak belajar tarekat, ini kata lain sampai dobol pun nggak bisa sampai, betul nggak? Betul. Hai, bagaimana bro? Ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap. Ya kamu, loh, ya kamu kok matol-matol? Kamu.
Ya, tak bilang kamu kok malah tolak ke belakang. Ya kamu loh itu loh. Ya kamu tuh merongos beringis ya. Nah, zikir ini yang dibilang datang dari Allah itu konkret ya. Ada unsur Allah yang ditanamkan ke dalam kolbumu. Di manakah itu? Oh, rahasia. Duniamu adalah akal, makanya batasnya dunia adalah batas akalmu. Begitu hilang akal sadarmu, hilang gak duniamu? Hilang. Ya. Sementara perjalanan kesadaran mestinya sampai dengan alam maha sadar. Kalau baru ketemu tidurnya sudah lumpuh akal, itu enggak? Betul. Ahli makrifat sesungguhnya tidak ada tidur, tidak ada pingsan, apalagi mati. Karena dia tidak lagi terikat gravitasi pada jasmaninya. Karena ruhnya telah kembali kepada yang mahruh. Dia telah kembali kepada yang maha hidup. Dia berkekal dan yang maha hidup. Nah, zikir ini satu, harus ada unsur Allah ditanamkan ke dalam kalbu orang itu. Ada alatnya. Dua, ada gurunya. Antara alam dunia dengan ini maha mutlak, nggak mungkin bisa kau jangkau. Betul nggak? Dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin kok, raja di langit akhirat tertinggi. Kau di dunia, maka kau mesti diajari oleh guru rohani untuk menghantarkanmu sampai mengenal Allah, ma'rifatullah. Lah kau nggak belajar kepada guru rohani, belajar kepada guru jasmani, dia diajari senam bro. Jadi guru jasmani, gini jadinya. Dia jadi jasmani bro, saya jasmani. Betul apa enggak? Betul. Lah belajar guru ke guru jasmani. Betul enggak? Guru itu guru rohani bro, goblok. Tapi guru rohani ada jasmaninya dong, betul enggak? Lah kalau guru jasmani sama seperti belajar senam. Badanmu sehat itu, goyang-goyang, bodimu bagus gitu. Sama seperti mentok kamu ya. Nah, kembali lagi, zikir itu mesti ada unsur Allah. Dua, mesti ada teknik. Ya betul. Tiga, mesti ada gurunya. Yang teknik itu sebenarnya adalah untuk menyamakan frekuensi dan gelombangmu dan gurumu. Ibaratnya kunang-kunang, kunang-kunang, dia akan, atau apalah, hewan apapun itu misalkan, dia akan mencari cahaya, misalkan gitu ya. Maka dia harus dituntun oleh guru cahaya, betul nggak? Tapi karena batasnya kunang-kunang itu nggak bisa melebihi langit tertentu, maka dia mesti terkapsul, gitu loh. Roh itu akan diajak oleh guru rohani, tetapi rohmu mesti mendapatkan kapsul dulu, betul nggak? Betul. Apapun yang melewati batas ambang pasti akan terbakar, betul nggak? Apapun yang melewati atmosfer bumi pasti terbakar, betul nggak? Betul. Itu baru atmosfer, batasan langit yang pertama. Itu langit fisika ya. Lah bagaimana roh akan melewati 7 lapis langit itu kalau nggak terbakar dia, betul nggak? Maka dia mesti mendapatkan kapsul, yaitu adalah unsur nur iman dan nur kitab. Itulah Quran. Itulah iman yang ditanam dalam kalbumu. Itulah kapsul. Itulah al-buraq, faktor tak terhingga. Tanpa itu ibadahmu mimpi. Logika ini Logik. yang Nabi Muhammad saja untuk Mi'raj, beliau adaptasi 13 tahun kok. Berarti seorang Nabi nggak bisa Mi'raj, betul nggak? Kecuali Nabi yang menggandeng faktor buraq waktu itu, betul nggak? Betul. Itulah faktor nur tadi, nur yang tak terhingga. Nabi aja pakai nur kok, kau sholat gak pakai nur. Gimana coba gak ada ngajarin tuh? Nabi Muhammad sholat aja, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia yang Muhammad Abdullah bersaksi akan Muhammad yang nur adalah gurunya saat beliau sholat. Dia sholat tidak sendirian, bro. Sholatnya adalah menggandeng dengan guru rohani. Ini wajah tuh, wajhiyah. Tuh, ada. Lah kamu ngerti apa dari wajhiyah itu, Wajah Allah yang mana yang kau kiblati? Padahal kau diajari oleh Rasulullah Muhammad. Ini wajah tuh, wajhiyah lillahi fatar samawati wal ardh.
Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Itu wajah Allah. Ada wajahnya, ada wujudnya. Itulah wujud guru rohani. Preketek Rabito. Itu baru mau masuk sholatnya. Di dalam sholat, akibat sholat lidzikri. Gimana kau bisa ingat? Ketika kau menghadap pada wajah ini, sementara ini akan naik ke atas, maka kau akan ikut juga ke atas, enggak? Betul. Gelombang jasmanimu menghadap guru jasmani. Rabito itu kan jasmanimu menghadap jasmani. Tapi karena gelombangmu naik, rohanimu menghadap guru rohani terus dihantarkan sampai kepada yang maha rohani. Tanpa bayat bullshit cak. Betul? Tanpa guru rohani bullshit cak, betul gak? Betul. Guru rohani yang waris. Bukan mursyid-mursyid KW yang ada 200 itu mursyid voli, kesebelasan bola. Rasul menafusikum itu satu apa banyak? Satu. Kalau bagi saya, setahu saya, mursyid yang waris itu mursyid gurunya Mr. TM. Kalau yang lainnya nggak tahu. Kalau tahu tentu mereka cerita gini dong. Karena apa? Karena tahu agama telah rusak, maka pasti dia akan turun gunung menyampaikan dakwah seperti ini. Nyata nggak ada kok, pada enjoy saja, menikmati dunia masing-masing. Preketek gitu loh. Hah? Itu mursyid klub bola voli atau kesebelasan bola sepak. Masa mursyid sampai ratusan? Lucu-lucu. Apa lucu-lucu? Lucu apa lucu? Lugu aja lah. Lucu dan kewilan gitu kan? Nah, ada alatnya karena mesti terkapsul. Saya tanya, ketika relatif berbeda dengan mutlak, terbakar nggak relatif? Bakar. Kalau kau nggak diterangkan gelombang yang mutlak, kau nggak akan bisa berhampiran dengan Allah Ta'ala. Terbakar kau. Itulah sangat bersyukur ya yang dari Bali, Mas Rafiq. Walaupun kenyataan seperti biasa saja toh. Bayar biasa nggak? Biasa toh. Tapi kau telah di-upgrade gelombang, terizinkan naik di atas alam kesadaran akal. Makanya mohon maaf ya, seolah-olah tadi malam ada terjaganya itu kan? Padahal biasanya tak kau ngorok, tapi rasanya nggak tidur. Itulah karena rohanimu dibangkitkan, walaupun jasmanimu sedang tertidur. Betul nggak? Tadi malam rasanya ada bangunnya nggak? Sulit tidur nggak itu? Tadi malam. Padahal jasmanimu tidur, tapi rohanimu yang bangun karena izin Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Kesadaranmu bisa melewati di atas tidurmu, betul nggak? Itu pun nanti akan melewati di atas pingsan, di atas mati, tetap sadar kau. Maka melewati mutu kau berantamu tuh bisa nggak sekarang? Telah lewat. Seperti bangun dari tidur, kata Nabi. Clear. Yang lainnya nggak tahu. Hanya ngikuti sebagai budaya. Asal begini, asal nanti begini ya, syariatnya asal begini. Nggak bisa nerangkan. Berarti KW. Nggak bisa jelasin, berarti bukan ahlinya. Menjelaskan juga nggak bisa, apalagi mengantarkan si murid kepada Tuhannya, betul nggak? Betul. Kalau jelasinnya coba ilmiah nggak? Kalau nggak ilmiah pasti nggak bisa diamalkan. Al aslam ilmiah baru wa amaliyun. Jelasinnya itu nggak bisa, melungker aja kok. Gimana mau dipraktekkan? Blok nggak mungkin bisa. Ada alatnya, ada gurunya, ada jalan gelombangnya, dan ada tekniknya. Aku bisa pinjam HP? Pinjam sebentar, maaf ya. Maafkan kiri ya. HP ini, nah, lihat ya. Ini Kang Lihin dari Bandung. Bandung sini berapa kilo kira-kira? Taruhlah 550 kilo, betul ya? Taruhlah begitu. Ada istrinya di sana. Saya tanya, dia di sini bisa nggak hubungan komunikasi dengan cara manual ya dengan istrinya di Bandung? Tidak. Nggak bisa. Kau bisa komunikasi manual harus dalam jangka panca inderamu masih bisa terpakai di jangkauan fisikamu, betul nggak? Betul.
Ketika bisa melihat istrimu, bisa ngomong dengan istrimu, bisa apa, baru, woi, bojoku, aku lesu, aku mencintaimu. Didengarkan bunyi, yo Pak, aku kangen, aku pengen kon mulai Pak, udah hilang anakmu Pak. Oh, gaya nih drama nih. Itu kalau misalkan jarak 1 meter, 2 meter, sampai 10 meter, 25 meter bisa jadi ya. Iya. Nah kalau 10 kilo blok-blok teriak sampai double pun nggak dengar, betul nggak? Kenapa? Melewati batas ambang manual kemampuanmu, betul nggak? Betul. Apalagi yang 250 kilo, 500 kilo, 550 kilo, mungkin nggak dia berhubungan dengan istrinya pakai cara manual? Tidak. Gak mungkin blok-blok. Tapi mungkin nggak dia jika dia pakai HP? Mungkin. Nah, karena dia tahu nomornya. Nah, kayak begini kayaknya. Assalamualaikum. Ya? Iya. Ini Papa Likin. Iya, Papa juga rindu sama kamu. Ini Papa lagi belajar sistem ekonomi sama Mr. CM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Sabarlah kau di sana. Aku tetap mencintai. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Itu nyambung gak itu? Nyambung. Tapi lihat ya, jarakmu sama sana 550 kilo. Kamu nggak perlu ngomong ke sana, jalan kaki ke sana, betul nggak? Betul. Karena butuh waktu yang panjang dan nggak real time, betul nggak? Hubunganmu nggak langsung karena butuhmu sekarang, mestinya kau bisa ngomong sekarang, nggak jeda naik angkot dulu sampai sehari semalam naik bis, betul nggak? Betul. Itu nggak langsung. Tapi kalau kau memakai teknologi, halo Mas, assalamualaikum, langsung kayak ini, langsung. Nah, lihat ya, yang kau pegang siapa? HP. Ngomongmu sama siapa? HP. Yang kau pegang HP, ngomongmu sama HP. Kau lihat ya. Tapi tujuanku nggak ngomong sama ini kayak orang gendeng. Ngomongku sama istri. Nah, ini misalkan saya ini Kang Lihim ya. Tapi gelombangnya istriku, gelombang istri Kang Lihim itu terekam pada alamat ordinat, yaitu nomor handphone. Maka hubungan yang melewati batas kemampuan manual manusia itu mesti wajib lewat gelombang. Barulah hubungan bisa langsung, betul nggak? Jarak 1 kilo, 10 kilo, 500 kilo, langsung kayak itu. Langsung. Tidak membutuhkan jeda ruang dan waktu. Maka prinsipnya kau berhubungan dengan Allah mesti lewat gelombang. Tapi kau harus temukan dulu di manakah channelnya, di manakah nomor teleponnya itu, betul nggak? Betul. Kalau kau tahu nomor teleponnya istrinya Kang Lihin, akhir nomornya itu mestinya 7, kau tekan 8, salah sedikit saja, nyambung nggak sama istrinya? Tidak. Demikian juga kalau kau nggak ketemu channel yang waris mutlak, nyambung nggak kau sama Tuhan? Tidak. Pembawa channel itu, pembawa gelombang itu ada di baliknya wujud wali yang mursyida. Maka nggak usah perlu kau jauh-jauh ke langit, ke arsy-Nya Allah Ta'ala. Cukup kau hubungi lewat di duniamu saja. Dengan sholatmu, ibadahmu, zikirmu, ketika kau menggandeng mursyidmu, sama nggak dengan praktek ini wajah tu wajhiyah? Menyamakan frekuensimu, gelombangmu dan guru. Sama dengan bahasa Nabi Isa. Ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan anggur ini adalah darahku, roti ini adalah dagingku. Ayo makan kita sama-sama. Sama nggak itu? Sama. Kenapa nggak ada menerangkan itu? Itu sudah permainan gelombang dan frekuensi. Kau pegang mursyidmu. Karena channel Tuhan ada di balik mursyidmu itu. Ada gelombang yang tersambung. Satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku.
kau pegang di sana, aku pun tergetar. Demikian firman. Hadis atau apa itu? Saya lupa ya, dalil ya. Kekasih Allah ada di sini, itulah wali yang mursyidah. Temukan itu, berarti kau temukan gelombang Tuhan di dunia ini. Kau tinggal praktek tarekat. Tarekat itulah metodologinya. Prakteknya di hakikatullah, adaptasi dengan gelombang nur tadi. Nah, metodologi itu ada kau diberikan rukun syaratnya, tekniknya, caranya, gurunya, jalannya, dan rumus-rumus yang prakteknya di hakikatullah. Paham sekarang? Saya tanya, alatnya sudah didapat belum? Sudah. Gurunya sudah ditahu belum? Sudah. Caranya sudah dikasih tahu belum caranya? Sudah. Berarti tinggal praktek. Sholatmu sambungan dengan teknik menyamakan gelombang. Saya tanya, nyambung gak itu? Nyambung. Ya keras. Nyambung. Secara teori pasti nyambung. Tinggal bagaimana kau bisa menyetel frekuensi berapa dan gelombang berapa. Radio saja ada frekuensi, betul nggak? Juga ada gelombang, betul nggak? Itu barang yang berupa gelombang itu ada seperti itu. Ada spesifik ordinatnya. Bagaimana kau menyembah Allah yang tidak kenal ordinatnya, gelombangnya? Setanmu kau kira Tuhan, betul nggak? Saya tanya, jika Kang Lihin menelpon istrinya, yang dipegang siapa? HP. Ngomong sama siapa? HP. Tapi karena lewat nomor telepon alamat ordinat yang pasti dan didukung oleh gelombang jaringan sinyal sini support sana support, maka nyambung gak itu? Nyambung. Langsung gak itu? Langsung. 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 Tepuk tangan. Kalau kau berhubungan dengan Allah Ta'ala yang di arsy alam yang maha tinggi, ujung langit akhirat, kau berhubungan lewat wali yang mursyidah. Makanya ada istilah ini wajah tu wajia, menghadapkan wajahmu pada wajah Allah. Bukan menyembah ini, bukan berkiblatmu ke sini, tapi Allah ada di balik ini, ya. Ini bukan Allah, tapi ini wujudnya Allah. Betul? Maka wujudnya Allah adalah gurumu, yaitu manusia. Tapi manusia bukan Allah ya. Ketika teh ini ditaruh gelas, maka namanya menjadi segelas teh, betul nggak? Wujudnya teh ini menjadi apa? Gelas, betul nggak? Tapi apakah yang kau minum gelasnya? Bukan. Bukan. Yang kau minum adalah Teh. tehnya. Tapi yang kau pegang adalah gelasnya dahulu. Betul? Betul. Ini adalah pengantar menuju kau mengenal berhampiran dengan tehmu itu. Wujudnya teh adalah gelas. Kalau air ditaruh botol, wujudnya jadi botol. Tapi beda nggak antara botol dan airnya? Kalau kamu minum, masa minum botolnya? Kalau kau menghadap gurumu, apa kau menyembah gurumu? Tidak. Bahkan syariat pun kau diajarkan menghadap kiblat Ka'bah, betul nggak? Betul. Apakah kau menyembah Ka'bah? Blok. Hah? Apakah kau menyembah Ka'bah? Tidak. Kau hanya menghadap. Loh, clear nggak? Clear. Sekali lagi, wujudnya Allah adalah wujud gurumu. Wujudnya saja, karena sifatnya mewujud. Nah, kalau ini nggak ilmiah pasti bingung ini. Allah pada wujudnya, blok. Sifat Allah yang pertama apa? Wujud. Allah wujud. Loh, ada wujudnya. Tapi wujud itu bukan Allah, blok, betul nggak? Betul. Allah di balik wujud itu. Ini loh, ada namanya, betul nggak? Ada wujudnya, betul nggak? Betul. Di balik wujud ada rasanya. Dan ada sesuatu di balik rasa itu. Masih jauh perjalananmu. Kalau kau hanya mengenal Tuhan hanya sebatas namanya doang, alelah, nggak tahu wujudnya. Pada wujud itu harus kau saksikan saat syahadatmu, betul nggak? Betul. Nggak tahu rasanya, nggak tahu hakikat di balik rasa, apa kemarifatnya. Oke guys, ngeri sedap. Inilah BTM, orang yang brilian, baik hati dan Tidak sombong, yang akan mengurai kebejatan agama sekarang supaya bisa kembali kepada jalur agama yang waris dari Rasulullah Muhammad, bukan agama ngawur-ngawuran. Sana punya versi, malah banyak aliran, banyak mazhab, banyak golongan, banyak organisasi. Oh kayak gitu agama. Suksma
Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kalau kamu misalkan punya nalar lebih bagus, silahkan. Tapi komen yang ilmiah, nah, komennya cuma cikiwir tok, asal nyocot tapi nggak ilmiah, nggak logik. Enggak saya balesin ya. Kalau kata-kata yang setiap tadi nggak logik, silahkan bantah ya, silahkan bantah. Tapi kau nggak mungkin mampu, itu masalah itu. Ya, karena ini ilmiah tinggi bro, bukan ilmiahnya anak-anak kelas kemarin sore ya. Ngeri-ngeri sedap. Kalau bagi yang mau kuliah di Kampus Taklim Ma'rifat, ada kuliah online, ada kuliah offline. Hanya murni tentang belajar ma'rifatullah. To the point, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah, ma'rifat. Gak perlu bertele-tele dengan ini itu gak penting. Mencari Allah dan ridhonya. Jangan lupa ikuti channel YouTube kami Taklim Ma'rifat. Banyak kami terangkan. Kami menerangkan nggak pakai kitab. Sekolah saja kalau ditanya gurunya ulangan, kalau lihat buku itu dia namakan apa? Ngerpek. Gimana kak sama gurunya? Nah, kalau ceramah agama pakai kitab sama dengan ngerpek. Berarti dia bukan, dia nggak hafal, dia nggak asli, dia nggak lulus. Karena kalau ngerpek biasanya apa? Keluarkan itu nggak? Ini live dari sononya. Bukan dia Muhammad yang berkata-kata, tapi aku. Bukan dia Muhammad yang berjalan, tapi aku. Akulah matanya, akulah kakinya, akulah pula mulutnya. Itulah ma'rifatullah. Bukan ma'rifat cocok, bukan ma'rifat teori. Ma'rifat sesungguhnya adalah gelombangmu telah tersambung dengan Allah Ta'ala. Gelombang mutlak masuk dalam dirimu. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada ayatnya. Demikian, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilahi at-tamassuki wa ridha kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.